Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Tribuners. Kembali lagi berjumpa dalam program The Yellow Jacket. Masih dengan Rifki Mujahidiyat ya. Iya, Aduh, susah namanya. susah. Kalau belum kenal. Beliau adalah mahasiswa UI, mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Nah, Rifki ini sekarang lagi koas. Apa sih itu koas tuh? Ya, koas tadi yang aku sebut program profesi, Mas. Oh, program profesi. Iya. Dan hebatnya Rifki ini dapat beasiswa nih. Nah, bisa dijelaskan nggak? Itu bisa kenapa sih bisa dapat beasiswa? Oke. Nah, kalau kenapa bisa dapat beasiswanya sih sebetulnya waktu awal aku masuk program profesi atau koas itu kan itu setelah S1 ya. Yeah. Ya, setelah S1 dari tahun 2017 sampai 2020 akhir, lulus 2021 awal, nah itu baru mulai tuh profesi kan. Nah, sebetulnya pada awalnya memang belum dapat beasiswa tuh, Mas. Jadi memang dari waktu itu biaya kuliahnya memang nggak sama dengan S1. Waktu itu tuh biaya yang perlu untuk dibayarkan sekarang itu adalah Rp12.500.000 per semester, 12,5. 12,5 ya. Itu baru UKT-nya aja atau BOP-nya. Nah, tapi ada juga uang pangkalnya waktu itu. 10 juta. Itu memang baru start ya di angkatanku. Nah, itu jadi waktu itu orang tua cukup lebih kepikiran. Maksudnya, kaget ya? Iya, cukup kaget ya, gitu, cukup kaget karena memang ya ada 1-2 hal juga lah yang akhirnya bikin ya sebesar itu. Dan waktu itu sempat bingung tuh gimana ya, lanjut apa enggak ya, kayak gitu. Nah, dan waktu itu juga udah sempat cari bantuan juga gitu ya ke orang-orang. Akhirnya di semester 1 tuh syukurnya ada yang bantu, tapi ini belum dari dalam relasi FKG. Nah, baru di semester 2, semester 2 koas. Nah, itu ada kesempatan beasiswa kayak gitu. Nah, beasiswanya ini aku dapatkan dari Yayasan Wakaf Produktif PAII. Apa tuh? Ya, itu adalah Yayasan Wakaf Produktif gitu ya, yang dia bergerak di bidang pengelolaan klinik, khusus klinik gigi kayak gitu. Yang klinik-kliniknya ini ada di bawah naungan MHDC Group. Apa tuh MHDC? Banyak ya, pusing karena banyak ya. Ya, itu MHDC Group itu salah satu jaringan klinik yang dimiliki oleh alumni dari FKGUI juga. Oh, ada alumninya yang mengelola itu ya? Iya. Luar biasa. Jadi pemiliknya itu adalah dokter gigi Ani gitu ya, dokter Ani. Nah, beliau ini alumni FKGUI yang merupakan pemilik dari MHDC Group itu. Co-founder lah ya istilahnya, co-foundernya, dan punya yayasan wakaf juga yang dikelola oleh suaminya kayak gitu. Jadi suaminya itu punya yayasan wakaf dan salah satu bentuk dari penyaluran wakafnya itu dalam bentuk beasiswa. Jadi betul. Jadi berbentuk beasiswa dan kemudian beasiswa ini memang menyasar ke calon-calon dokter gigi yang sedang menempuh program profesi. Jadi ya begitu deh. Wah, enak ya di kuliah. Jadi Tribuners banyak jalan untuk mendapatkan kemudahan kuliah di Fakultas Kedokteran atau pada umumnya di semua fakultas di Universitas Indonesia. Selain dari BOP berkeadilan juga ada jejaring dari alumni ya. Betul sekali. Dan itu sangat membantu bagi mahasiswanya. Jadi nggak usah pikirin masalah dia kuliah dulu lah. Yang penting masuk dulu ya. Betul. Dan UI itu akan menjamin mahasiswanya pasti kuliah. Nggak dibiarkan mahasiswa tidak bisa kuliah karena tidak punya kemampuan keuangan. Benar nggak? Betul, iya betul banget. Ya, sama yang penting mungkin butuh effort sih Mas, butuh usaha gitu. Karena memang sebetulnya kesempatan beasiswa di UI itu banyak sebetulnya gitu ya. Kasih tahu nih apa nih. Banyak gitu ya. Jadi kayak sebenarnya ketika aku S1 pun juga dapat juga tuh beasiswa kayak gitu. Beasiswa aja sih satu dapat beasiswa gitu ya. Itu dari suatu NGO gitu, namanya Rumah Kepemimpinan waktu itu. Nah, itu dia sebenarnya lebih fokus ke pengembangan diri sih beasiswanya gitu. Jadi ada asramanya juga gitu ya, salah satu benefitnya. Terus pengembangan diri dan juga waktu itu ada uang sakunya juga ketika itu. Nah, itu jadi cukup membantu aku juga sih. Jadi nggak usah ngekos. Gede dong ya? Uang sakunya ya lumayan lah. Untuk mahasiswa lumayan. Ya, lumayan lah buat mahasiswa bisa nambah ya gitu ya. Tapi waktu itu benefit utamanya adalah asrama sih. Jadi nggak perlu ngekos waktu itu, dan juga di asrama itu dapat lingkungan yang baik juga gitu. Jadi kayak aku bisa lebih mengembangkan diri dari habit-habitku yang tadi aku udah sempat share gitu ya. Bisa belajar, ngelola waktu. Nah, itu lebih banyak lagi yang bisa aku dapatkan. Jadi, dan di sisi lain juga gitu, kalau butuh bantuan untuk uang kuliah, itu juga ada gitu.
intinya memang kita perlu untuk lebih berusaha kali ya, Effort mencari ya. effort, betul. Jadi kalau Kesempatan masih yang ada. kalau kuliah di UI itu jangan diem baik katanya. Iya benar, Harus karena banyak- kesempatannya banyak. banyak ya. Heeh. Membuka jejaring sehingga bisa mendapatkan meringankan orang tua dalam membiayai kuliah. Betul nggak? Iya betul. Setuju Itu banget caranya sih. gimana sih? Atau kita rajin ke bidang administrasi atau gimana sih? Oke, ya. Heeh. Untuk dapat opportunity itu ya. Iya. Nah, sebenarnya kalau di UI sendiri kan kegiatan kemahasiswaan kan aktif ya gitu ya, dari BEM terutama seperti itu. Nah, itu biasanya dari BEM, baik itu dari BEM UI ataupun di fakultas, itu sebetulnya sudah menyediakan kanalnya. Oh. Ada dari salah satu departemen namanya Departemen Arkesma, gitu ya, Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Nah, di situ biasanya bisa memberikan informasi-informasi gitu mengenai beasiswa apa nih yang lagi buka gitu yang bisa di-apply dengan benefitnya apa gitu ya, baik itu dia beasiswa yang untuk uang kuliah kah atau untuk pengembangan diri seperti itu. Nah, itu sebetulnya banyak. Jadi mungkin lebih ke kita lebih proaktif gitu ya, lebih ada inisiatif buat bertanya seperti itu gitu ya. Maksudnya karena kan apa ya, mungkin bukan bahasanya kita yang butuh sih, tapi bagaimana kita bisa memaksimalkan kesempatan yang ada gitu ya. Paling tidak membantu Terutama kesusahan untuk orang tua ya. Betul, kalau memang punya kesulitan finansial itu membantu banget sih kayak gitu. Jadi banyak cara menuju Roma. Nah, banyak cara untuk bisa mudah kuliah di UI. Betul. Maksudnya dalam hal pembiayaan ya. Iya, betul. Tribuners, nah sekali lagi kita tanya. Nih setelah kuliah di UI S1 dan sekarang koas, kedepannya mau apa sih? Rencana gitu ya. Iya. Nah, rencananya setelah koas ini selesai gitu ya, kalau di dokter gigi itu ada internship gitu ya. Ya, apa namanya, dia penempatan gitu selama 6 bulan. Nah, nanti kalau sudah selesai internship itu, nanti akan langsung praktek sih jadi dokter gigi gitu. Jadi biar ilmunya bisa tersalurkan seperti itu. Tapi ada rencana juga buat S2 sih, Mas. Gitu. Jadi dia, aku memang sebenarnya punya minat juga ke bidang kesehatan masyarakat seperti itu. Agak nyebrang sih memang ya dari kedokteran gigi ke kesehatan masyarakat. Cuman memang tapi nyambung ilmunya. Nyambung karena butuh basic seorang dokter atau dokter gigi kayak gitu. Yang arahnya ke manajemen rumah sakit gitu. Jadi memang aku lebih punya ketertarikan ke manajemen. Jadi pengen sih S2 di bidang manajemen rumah sakit itu. Entah ke luar negeri atau mungkin lanjut di UI lagi. Ya itu nanti kita. Wah, luar biasa. Kita doakan Rifki bisa melanjutkan S2 atau juga mendapatkan pahala. Amin. Melayani masyarakat. Betul, ya. Jangan sembarangan loh sama dokter gigi. Tanpa dokter gigi kita nggak sehat. Tribuners, demikian wawancara kita bersama Rifki Mujahid Jihad, mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, sukses ya. Ya, sukses juga Mas Doni.